Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas tentang kontroversi Super Semar, yaitu salah satu sejarah yang dimiliki Indonesia. Langsung saja ke pembahasannya. Sejarah Indonesia kontemporer yaitu salah satu sejarah mutakhir yang diketahui tentang jejak-jejak peristiwanya masih atau memang relatif dekat dan dapat dirasakan atas kehadirannya, seperti yang dirasakan oleh kita sekarang ini. Dalam sejarah kontroversi, salah satunya adalah kontroversi Super Semar. Hingga saat ini keadaan naskah atau tulisan Super Semar asli masih tidak paten. Beberapa orang mengungkapkan bahwa itu disimpan di bank asing tetapi masih sukar dipercaya, dikarenakan belum ada fakta nyata yang mengkonfirmasi tentang ini. Demikian juga mantan Presiden Soeharto dikatakan mempertahankan negara ini karena kebingungan Super Semar. Para sejarawan dan kelompok hukum Indonesia menyatakan bahwa peristiwa G30 SPKI dan Super Semar adalah salah satu sejarah kelam Indonesia. Lahirnya Super Semar atau bisa disebut dengan Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Peristiwa ini diawali oleh kejadian yang sangat keji, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1965 pada dini hari. Peristiwa ini menewaskan setidaknya 6 orang perwira tinggi dan menewaskan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat. Peristiwa yang sangat kelam ini kemudian diwarnai dengan banjir darah dalam pembantaian massal yang kejadiannya telah berlangsung antara bulan Oktober hingga Desember tahun 1965. Menurut dari analisis Robert Cribb, pelenyapan nyawa atau pembunuhan dari para pengikut maupun orang yang dianggap sebagai simpatisan atau pengikut Partai Komunis Indonesia atau PKI ini telah mencapai angka terendah sampai 78.000 hingga terbanyak kisarannya sampai 22 juta jiwa. Gerakan 30 September 1965 ini telah berhasil diatasi oleh seorang panglima Komando Strategis Angkatan Darat, yaitu Maijen Soeharto. Dalam kesigapannya mengatasi keadaan sejak 1 Oktober tahun 1965, antara lain membuat Maijen Soeharto diserahi tugas yaitu sebagai salah satu Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Awal mulanya keluarnya Super Semar terjalin kala itu bertepatan pada 11 Maret 1966. Presiden Soekarno membuat persidangan pelantikan kabinet Dwikora yang disempurnakan yang diketahui dengan nama-nama kabinet 100 menteri. Pada dikala persidangan diawali Brigadir Jenderal Sabur selaku Panglima Pasukan Pengawal Presiden. Cakrabirawa memberi tahu kalau banyak pasukan liar ataupun pasukan tidak diketahui yang belum lama dikenal merupakan pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang terletak di kabinet yang diprediksi ikut serta G30S, di antara lain merupakan Wakil Perdana Menteri 1 Subandrio. Peristiwa yang sangat menonjol dalam fenomena kontroversi sejarah Indonesia yaitu peristiwa yang sangat kelam. Peristiwa G30S antara lain yang telah menjadi fakta hidup sejarah dan setiap orang Indonesia tidak akan pernah melupakan kejadian tersebut, bahwa di negara tercinta di Indonesia ini pernah terjadi peristiwa yang sangat kelam, yaitu di tahun 1965 yang disebut atau dikenal dengan nama peristiwa Gerakan 30 September atau G30S saat itu. Dalam terjadinya peristiwa ini yaitu tepatnya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pada dini hari yang pada saat itu menyebabkan terbunuhnya beberapa orang penting perwira tinggi Angkatan Darat. Dilihat secara normatif, keinginan dari Partai Komunis Indonesia atau bisa disebut PKI untuk membentuk sebuah negara yaitu Soviet Indonesia, dan
inginkan dapat menggantikan dasar Pancasila dengan dasar dari negara komunis dan untuk melakukan perubahan besar-besaran. Oleh karena itu, dari dulu sampai sekarang banyak istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menyebut peristiwa kelam yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, dari dulu sampai sekarang banyak istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menyebut peristiwa kelam yang terjadi pada saat itu. Seperti G30S, G30S PKI, G30S PKI, Gestok, Gestapo, dan julukan lainnya seperti kudeta 1 Oktober 1965. Dan ditetapkan G30S PKI adalah istilah yang resmi dan telah digunakan oleh pemerintahan Orde Baru. Setelah itu, bahkan telah disemikan dalam buku-buku untuk pelajaran sejarah secara resmi, yaitu yang sampai saat ini telah menjadi kata utama penyebutan masyarakat Indonesia dalam peristiwa tersebut. Gestapo atau kata lain dari kependekan Gerakan September 30 dalam istilah tersebut, yaitu muncul pertama kali pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang saat itu diperkirakan asal katanya dari kelompok para mahasiswa pada saat melakukan aksi. Dalam kata tersebut merupakan istilah yang masih kurang cocok dalam artiannya kalau dilihat dari struktur tata kelola bahasa Indonesia yang digunakan. Gestok atau bisa disebut singkatan dari Gerakan 1 Oktober dalam penggunaan istilah ini, yaitu pertama digunakan tidak lain oleh Presiden Soekarno yang pengambilan namanya saat terjadi gerakan untuk mengadakan sebuah perencanaan penculikan kepada beberapa jenderal yang saat itu telah direncanakan dan dilaksanakan pada saat dini hari tanggal 30 September 1965. Akan tetapi oleh jam diundur, yaitu dialihkan menjadi tanggal 1 Oktober 1965 pada waktu dini hari. Dan sedangkan antara lain istilah G30S sendiri adalah istilah yang saat itu telah mengacu dan mengikuti rencana nama dalam operasi yang telah ditetapkan pada saat rapat terakhirnya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pada waktu dini hari. Pada saat itu Letkol Untung yaitu memimpin batalion Cakrabirawa dan beberapa pasukan pengawal di Istana Soekarno telah tampil di salah satu radio untuk mengumumkan beberapa hal penting, yaitu apa yang disebut sebagai Gerakan 30 September, yaitu telah dilancarkan tujuannya yaitu guna menyelamatkan dan membebaskan presiden yang berkuasa. Setelah itu hanya dengan hitungan beberapa jam atau bisa disebut dilakukan kudeta, yaitu untung telah dikontras kudeta dengan di bawah kekuasaan Maijen Soeharto. Diberitakan saat itu bahwa 6 orang jenderal antara lain jenderal yang terkemuka di Indonesia telah dibantai habis oleh sekelompok untung. Bahkan semua awak media non militer disegerakan untuk ditutup dan dalam waktu kurang lebih 72 jam militer secepat mungkin segera mengumumkan untuk memberitahuan bahwa Untung adalah salah satu pion komunis dan tidak lain PKI adalah dalang di belakang kudeta pembantaian atau pembunuh tersebut. Pada waktu 3 minggu setelah kejadian, kemudian dimulai pembantaian selanjutnya oleh Angkatan Darat dan beberapa masyarakat yang berjaga saat itu, yaitu dari saat bulan Oktober tahun 1965 hingga bulan Januari tahun 1966. Kejadian ini mengakibatkan kematian yang sangat banyak, yaitu tak kurang dari 1,5 juta jiwa orang Indonesia. Lalu setelah itu, tepatnya pada bulan Maret tahun 1966, Soeharto melakukan kudeta yang tak berdarah terhadap Presiden Soekarno. Dan pada bulan Maret, tepatnya tahun 1967, Soeharto telah menjadi pejabat presiden sementara. Setelah itu pada bulan Maret tahun 1968 dia telah menjadi pejabat presiden secara utuh. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang peristiwa kontroversi Super Semar di Indonesia ini.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.